Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita belajar menyusun persamaan kuadrat. Jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat tersebut dapat disusun dengan cara 1. Mengalihkan faktor, yaitu rumusannya X kurang P kali X kurang Q sama dengan 0. Yang kedua, menyusun jumlah dan hasil kali, yaitu X kuadrat dikurang P tambah Q X ditambah P kali Q sama dengan 0. Sebagai contoh, jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah negatif 1 dan 3, maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Mengalihkan faktor X tambah 1 X kurang 3 sama dengan 0. Jadi kita memperoleh tadi rumusannya itu X kurang P, P nya kita anggap negatif 1, Q nya 3, jadi dia dimasukkan menjadi X tambah 1 karena tadi rumusannya kurang, sedangkan P nya negatif, jadi positif negatif dikali negatif sama dengan positif. Dan Q nya 3 menjadi X kurang 3, sehingga dia X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini diperoleh dari mana kurang 2X atau negatif 2X itu adalah X kali X itu X kuadrat, X kali negatif 3 negatif 3X, 1 kali X X, 1 kali negatif 3 negatif 3. Jadi negatif 2X ini diperoleh dari negatif 3X ditambah 1X sama dengan negatif 2X. Menyusun jumlah dan hasil kali, kita masukkan tadi P nya negatif 1, Q nya 3, jadi negatif 1 tambah 3, negatif 1 kali 3, jadi negatif 1 tambah 3 itu adalah 2, sehingga dia negatif 2X kurang 3. Itu menyusun persamaan kuadrat. Jadi kalau kita menyusun persamaan kuadrat baru, jika akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah alfa dan beta, jadi ini membacanya alfa dan beta, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah dan hasil kali akar-akarnya dapat dinyatakan dalam alfa tambah beta dan atau alfa kali beta dapat disusun dengan cara 1. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat awal. Yang kedua, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Yang ketiga, susun jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru adalah P dan Q, maka X kuadrat kurang P tambah Q X ditambah P kali Q sama dengan 0. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh pertama itu, jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 2 alfa tambah 2 dan beta tambah 2 beta tambah 2. Nah, untuk penyelesaiannya, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan awal itu alfa tambah beta. Jadi rumusnya itu adalah negatif B per A sama dengan negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Kemudian alfa kali beta itu rumusnya C per A, C nya negatif 3 per 1 sama dengan negatif 3. Misalkan P sama dengan alfa tambah 2 dan Q beta tambah 2. Jadi jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat baru sama dengan P tambah Q sama dengan alfa tambah 2 tambah beta tambah 2. Alfa tambah beta ditambah 2 tambah 2 itu menjadi alfa tambah beta tambah 4. Alfa tambah betanya tadi negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. P kali Q, alfa tambah 2 dikali beta tambah 2, alfa kali beta ditambah 2 kali alfa tambah beta tambah 4.
alfa kali beta negatif 3, alfa kali beta negatif 3, alfa tambah betanya negatif 2, jadi negatif 3 tambah 2 kali negatif 2 tambah 4 sama dengan negatif 3. Jadi persamaan kuadrat barunya kita masukkan x kuadrat kurang p tambah q x ditambah p kali q sama dengan 0. Jadi p tambah q nya itu sama dengan 2, p kali q negatif 3, jadi persamaan kuadrat barunya x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Contoh yang kedua, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 2 sama dengan 0. Jika dimisalkan akar-akar persamaan kuadrat alfa dan beta, maka jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat awal adalah alfa tambah beta sama dengan negatif b per a sama dengan negatif 5 per 1 sama dengan negatif 5. Alfa kali beta sama dengan c per a 2 per 1 sama dengan 2. Misalkan p 3 alfa dan q 3 beta. Jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat baru p tambah q 3 alfa tambah 3 beta sama dengan 3 kali alfa tambah beta. Alfa tambah beta negatif 5, jadi 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Untuk P kali Q 3 alfa kali 3 beta berarti 9 kali alfa kali beta. Alfa kali betanya 2 berarti 9 kali 2 sama dengan 18. Susunan persamaan kuadrat barunya kita peroleh dengan memasukkan P tambah Q dan P kali Q, yaitu x kuadrat dikurang negatif 15x tambah 18 menjadi x kuadrat tambah 15x tambah 18 sama dengan 0. Contoh yang ketiga, jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per x1 dan 1 per x2 adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan awal itu x1 tambah x2 min b per a sama dengan min 3 per 1 sama dengan positif 3. x1 kali x2 c per a sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Misalkan p 1 per x1 dan q 1 per x2, maka p tambah q 1 per x1 tambah 1 per x2 sama dengan x1 tambah x2 per x1 kali x2 sama dengan 3 per 2. P kali Q sama dengan 1 per x1 kali 1 per x2 sama dengan 1 per x1 kali x2 sama dengan 1 per 2. Sehingga susunan persamaan kuadrat barunya yaitu memasukkan nilai P tambah Q 3 per 2 dan P kali Q 1 per 2. Kemudian dia menjadi x kuadrat kurang 3 per 2x tambah 1 per 2 sama dengan 0. Nah, semua ruas ini kita kali 2 sehingga diperoleh 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Nah, anak-anak, demikianlah cara untuk menyusun persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat yang awal. Nah, demikian penjelasan Ibu. Ibu berharap kamu lebih memahaminya lagi. Dan tolong kerjakan latihan yang Ibu berikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.